Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat atau Salatul Mukmin jilid yang pertama. Dan sebelum kita mulai pembahasan buku ini, silakan jamaah lihat kanan kiri, kalau tidak kenal coba kenalan. Sudah kenal? Sudah. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saya sangat bersemangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah karena Nabi SAW mengatakan, la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada satu orang dan kamu menjadi jalan perantara sampainya hidayah itu kepada orang tersebut, maka kamu mendapatkan pahala yang lebih berharga daripada unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah itu adalah kekayaan yang berharga di sisi orang Arab di zaman dahulu. Saking besarnya pahala yang Allah berikan di balik hadis yang saya sebutkan tadi bagi orang yang menjadi jalan hidayah bagi orang lain, sampai-sampai hadis ini yang menjadi motivator saya ketika saya dulu berhenti dari PNS. Karena pekerjaan PNS bisa dibilang pekerjaan yang banyak bisa dilakukan oleh orang-orang, sedangkan dakwah ini butuh orang-orang yang memang betul-betul mau mengabdikan dirinya di jalan dakwah. Saya mau ngajak teman-teman agar bisa mengajak pertama orang-orang awam, terutama dari kalangan keluarganya yang belum mengenal kajian-kajian seperti yang kita adakan setiap hari di kota Balikpapan ini. Ajak mereka untuk bisa mengenal ilmu agama, ajak mereka ke pengajian. Bapak kita, mama kita, saudara-saudara kita. Caranya bagaimana? Misalnya kita dapat pengumuman, kita share ke mereka. Kalau ada grup keluarga, kita forward. Jadi tidak hanya sampai di kita saja. Sesekali, kalau perlu buang rasa malu. Kirim ke keluarga. Wong kebaikan kok. Sebagian orang tidak enak mengajak keluarganya sehingga postingan-postingan jadwal kajian hanya sampai di HP-nya saja, tidak sampai di HP keluarganya. Yang kedua adalah teman-teman kita yang dulunya sudah ikut kajian tapi sekarang belum lagi kembali sejak pandemi berakhir. Paling tidak sejak jadi endemi. Mungkin banyak dari mereka yang masih berkutat di dunia-dunia yang mereka kenal sejak datang pandemi. Ya, dunia baru. Yang dulu mereka kenalnya adalah pengajian di malam hari. Sekarang belum tumbuh lagi semangatnya. Coba diajak pergi pengajian. Saya beri hadiah. Saya harus buang rasa malu juga untuk ngajakin teman-teman. Saya beri hadiah per orang yang bisa ngajak keluarganya kah, temannya kah, yang awam maupun yang sudah pernah ngaji dan sekarang belum mau ngaji lagi. Saya ajak, kalau antum bisa bawa misalnya 5 orang. Tidak mesti di kajian ini, di kajian siapapun. Kalau di kajian saya bisa Senin, Selasa, Rabu. Entah dia datang di malam yang manapun. Datang, Ustadz, saya sudah ngajak 5 orang. Dan saya tidak akan tanya siapa saja. Pokoknya antum bilang, saya sudah ajak 5 orang dan alhamdulillah datang semua. Saya beri hadiah antum baju. Datang 100 orang, saya kasih 100-100-nya.
Maksudnya ada 100 orang, bawa 5, berarti 500 orang yang datang ke pengajian. Insya Allah saya beri 100 orang itu masing-masing dapat 1. Bila dia dapat 10, saya beri 2 baju. Bila dapat 50, saya beli dia 10 baju. Insya Allah. Hidayah itu terlalu berharga, lebih berharga daripada unta merah, apalagi cuma sekedar sehelai 2 helai baju. Mari kita baca poin ke-31 dari buku yang kita baca ini, masih dalam masalah sholat. Sekarang adalah tentang zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Di kitab Arab halaman 225. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesianya. Silakan. Poin ke-31, membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah mengucapkan salam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca bacaan berikut ini. Ini di antara zikir yang kita baca setelah salam. Saya baca, teman-teman menirukan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti berapa kali istighfarnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa arti bacaan zikir ini? Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah keselamatan dan darimu keselamatan itu berasal. Maha suci Engkau, wahai Zat pemilik kebesaran dan kemuliaan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Thauban radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, setiap selesai salat, Rasulullah SAW senantiasa membaca istighfar 3 kali, selanjutnya membaca Allahumma antas salam, dan seterusnya. Dan seterusnya sebagaimana yang kita baca. Sebagaimana yang saya sempat sebutkan kepada teman-teman beberapa pertemuan yang lalu, kita ngaji bukan cuma untuk sekedar tahu, tapi untuk diamalkan. Maka kalau ada pelajaran, oh ada ya istighfar seperti ini, atau inilah bacaan setelah salam, dibaca setelah sholat, maka jangan sampai hanya ada di dalam buku, tetapi hendaknya kita mencoba untuk menghafalkan. Saya pernah kasih tipsnya, kalau untuk orang yang mampu menghafalkan dengan cepat, maka dia bisa baca hafal. Bagi orang yang butuh step by step, maka coba 1 bacaan dulu. Dibaca 1 hari, 2 hari. Kalau sudah hafal, nanti hari ketiga tambah dengan bacaan yang berikutnya. Nah, lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, setelah mengucapkan salam, Nabi SAW tidak duduk, melainkan selama waktu mengucapkan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau selesai dari salam, maka duduknya Nabi di posisi itu hanya sebatas Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa yang selanjutnya Nabi kerjakan setelah membaca ini? Apakah beranjak kemudian pulang? Nah, jawabannya ada di penjelasan setelahnya. Maksud Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau tidak duduk menghadap kiblat, melainkan setelah membacaan doa tersebut baru beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Maksud dari Aisyah, Nabi tidaklah duduk kecuali hanya sebatas membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya adalah sebatas menghadap kiblat sepanjang itu. Setelah itu berbalik. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terkhusus teman-teman yang jadi imam. Sebenarnya yang disunahkan bagi seorang imam itu bukan menghadap ke arah kiblat terus-menerus. Kita dapati di sebagian masjid, terutama di masjid hijau, ya, mau gimana lagi ngomongnya, masjid umum lah begitu ya. Imamnya terus-menerus menghadap ke kiblat dan mereka tidak berbalik ke belakang. Padahal sunnahnya bagi seorang imam itu adalah sekedar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian langsung berbalik ke belakang menghadap ke arah makmum. Boleh baliknya lewat
sisi kanan, boleh lewat sisi kiri. Tapi kebanyakan yang Nabi kerjakan adalah lewat kanan. Berbalik dengan posisi dari kanan. Adapun kiri juga boleh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi natap ke jamaah. Apa fungsinya berbalik? Nah ini nanti ada di Ensiklopedia Salat jilid kedua. Yang ada di BDI. Setiap hari Senin. Dan insya Allah mulai Senin 2 minggu lagi berarti kita akan masuk mulai dalam bab macam-macam imam. Nanti sampai pada posisi imam, kenapa imam berbalik ke belakang? Itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Tidak cuma sekedar berbalik begitu saja. Nanti ada tujuannya. Tapi bukan di jilid 1, tapi di jilid 2 di BDI hari Senin. Berikutnya. Juga didasarkan pada hadis Samurah radhiyallahu anhu. Jika Nabi SAW selesai mengerjakan salat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Zikir kedua. Yang kedua, membaca bacaan berikut ini sebanyak 3 kali. Mari kita baca. La ilaha illallah. لا إله إلا الله Wahdahu la syarikalah. وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu. له الملك وله الحمد Wa huwa ala kulli syai'in qadir. وهو على كل شيء قدير. Bisa dibaca 3 kali. Yang artinya, tidak ada ilah melainkan hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Hanya kepunyaannya kerajaan dan pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Coba diulang artinya. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah semata. Ini sudah benar atau salah? Terjemahan seperti ini benar atau kurang? Kurang. Apa yang benar? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tim korektor tolong dikoreksi. Minggu lalu belum ada yang posting. Ya. Tim korektor 5 orang belum ada satupun yang memposting koreksian minggu lalu. PR ya sama minggu sekarang. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Lalu? Artinya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Hanya kepunyaannya kerajaan dan pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu yang lafaznya berbunyi dari Warrad, sekretaris Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya berbunyi, tuliskan untukku 1 hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Warrad melanjutkan ceritanya. Maka Al-Mughirah pun mengirimkan surat kepada Muawiyah seraya menyebutkan, sesungguhnya aku pernah mendengar beliau seusai salat membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Di tidak situ tidak ada keterangan 3 kali. Tidak ada. Di buku cetakan. Hah? Oh, di Indonesianya ada. Yang artinya tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Tidak ada ilah yang wajib yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, yang tiada sekutu baginya. Hanya kepunyaannya kerajaan dan pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya, Warad juga menyampaikan, beliau melarang berita yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta, man'an wal hatin atau menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya, durhaka kepada ibu, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, sebenarnya potongan terakhir dari hadis ini sangat penting, tapi saya pernah sampaikan kepada teman-teman, saya lebih cenderung untuk memfokuskan bahasan. Bila ada sesuatu yang penting sekalipun, bila itu di luar dari tema sholat, maka saya skip saja. Lanjut. Yang ketiga, membaca bacaan ini. La ilaha illallah. لا إله إلا الله Wahdahu la syarikalah. وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu. له الملك وله الحمد Yuhyi wa yumit. يحيي ويميت Wa huwa hayyun la yamut. وهو حي لا يموت Biyadihil khair. بيده الخير Wa huwa ala kulli syai'in qadir. وهو على كل شيء قدير. Allahumma
Allahumma la mani'a la mani'a lima a'taita lima a'taita wa la mu'tiya wa la mu'tiya lima mana'ta lima mana'ta wa la radda wa la radda lima qadaita lima qadaita wa la yanfa'u wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan. Dia adalah zat yang hidup dan tidak mati selamanya. Di tangannya semua kebaikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau tetapkan. Serta tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksaanmu selain iman dan amal saleh. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Mughirah dari Warrad, pembantu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia bercerita, Al-Mughirah pernah mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap selesai salat dan setelah salam biasa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu dan seterusnya yang sebelumnya sudah dibacakan. Yang keempat, membaca doa berikut ini. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl Wa lahul fadli wa lahu tsana'ul hasan. Kenapa? Saya salah? Oh beda. Pantasan kok antum kayak bingung. Di situ apa? bismi wal fadli wa thana'i. Oh, pantasan. Beda ya? Yaudah, saya di sini aja. Ulang. La na'budu illa iyyah. Ahlan ni'mah wal fadl was tsana'il hasan. Kalau di buku saya lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan. Terus la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Hanya miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Tidak ilah. Yang benar apa? Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Kami tidak akan menyembah melainkan hanya kepadanya. Hanya miliknya kenikmatan, karunia dan sanjungan yang baik. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Penuh ikhlas menjalankan agama karenanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia biasa membacanya setiap selesai salat seusai salam. Lebih lanjut dia mengatakan, Rasulullah SAW mengumandangkan doa-doa tersebut setiap kali selesai salat. Saya koreksi sedikit. Korektor tolong dilihat. Tadi ada kata-kata hanya miliknya kenikmatan, karunia dan sanjungan yang baik. Sebatas yang saya pahami, kalau diterjemahkan hanya miliknya kenikmatan, karunia dan sanjungan yang baik, ini lebih cocok kalau lafaznya seperti di buku saya. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu tsana'ul hasan. Adapun di buku teman-teman ahlan ni'mati wal fadli wa tsana'il hasan, maka saya lebih condong kalau terjemahannya ini lebih cocok begitu ya, kalau dijadikan sang pemilik
nikmat, karunia dan sanjungan yang baik. Sang pemilik. Jadi supaya konsisten lafaz Arabnya dengan Indonesianya. Nanti bisa dikirim ke pustaka Imam Syafi'i untuk dikoreksi. Berikutnya bacaan kelima. Bacaan kelima. Yang kelima, membaca doa berikut ini. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Thalathan wa thalathin. Ini bukan bacaannya. Jadi nanti teman-teman jangan menghafal Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar thalathan wa thalathin. Thalathan wa thalathin itu artinya apa? 33 kali. 33 kali. Jadi itunya bukan bagian dari zikirnya ya. Lanjut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha Suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Allah Maha Besar, sebanyak 33 kali. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman perhatikan, tadi di lafaz yang kita baca, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ini boleh dibaca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Boleh juga subhanallah 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 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar 33. Boleh digabung, boleh dipisah. Nanti pun penghitungannya tidak mesti 33. Nanti ada kita dapatin riwayat yang lain di mana bisa dibaca 10, bisa dibaca 25. Nanti akan ada riwayat-riwayatnya. Lanjut, apa dalil dari zikir tadi? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. yang artinya, barang siapa bertasbih kepada Allah setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, itulah 99. Pada angka ke-100 mengucapkan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian, dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan, akan diampuni dosa-dosa kita bila setelah zikir kita sempat untuk membaca 33 ditambah yang satu. Namun kita sering mendengarkan penjelasan para ulama bahwa dosa yang diampuni dengan mengerjakan amal itu adalah dosa kecil saja. Adapun dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan sekedar beramal. Dosa besar itu hanya bisa diampuni apabila kita bertaubat nasuha. Lanjut. Adapun tasbih, tahmid dan takbir disebutkan dalam beberapa versi, dan sepantasnya pula bagi seorang muslim untuk membaca semua versi. Dia boleh membaca versi ini di satu salat dan versi yang lainnya di salat yang lain, karena pada semuanya itu mengandung manfaat. Di antaranya mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, dan menghadirkan hati. Di antara versi tasbih, tahmid, dan takbir itu sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan oleh penulis ada beberapa versi cara membaca yang 99 plus 1 tadi. Versi pertama, coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar.
Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dibaca berapa kali? 33 kali. 33. Langsung digabung. Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi kedua, saya langsung lompat ya. Subhanallah 33. Walhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Versi ketiga, Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Wallahu Akbar 33. Versi keempat, Subhanallah 10 kali. Walhamdulillah 10 kali. Wallahu Akbar 10 kali. Korektor tolong dikoreksi. 10 kali bukan titik 1. Nanti kalau titik 1 jadinya 01. Ya, yang benar 1 titik. Angka Arab itu, ya angka Arab dia seperti angka Latin. Versi kelima, bertasbih 11 kali, tahmid 11 kali, takbir 11 kali. Versi keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Jadi ada beberapa versi. Coba dibaca semua. Dimulai dari versi pertama. Versi pertama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Wa yakhtimu bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yakhtimu bi itu bukan zikirnya. Wa yakhtimu bi harusnya memang tidak perlu lagi ditulis ya. Wa yakhtimu bi maksudnya adalah ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman kalau mau mempraktikkan versi pertama, kata-kata salatan wa salatin wa yakhtimu bi itu jangan dibaca. Langsung ke la ilaha illallah. Ya, saya kira mungkin yang keliru di sini adalah percetakan. Harusnya percetakan tidak perlu mencantumkan wa yakhtimu bi-nya ini. Langsung diindonesiakan saja. Yaitu korektor juga. Korektor coret. Harusnya itu langsung dibuang saja. Setelah 33 langsung lompat ke la ilaha illallah. Terus baca. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdahulu. Versi kedua, subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi kalau di total 100. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu yang artinya muaqibat, yakni orang yang mengucapkan atau melakukannya setiap kali setelah salat tidak akan gagal. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Yang ketiga, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 33 kali. Demikian totalnya berapa? 99. Apa dasarnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum fakir miskin golongan muhajirin pernah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka mengerjakan salat seperti kami mengerjakannya, berpuasa sebagaimana kami menjalankannya, tetapi mereka bersedekah sedang kami tidak bersedekah. Selain itu, mereka juga bisa memerdekakan budak sedang kami tidak. Pembaca bisa nggak diintonasikan kayak orang lagi ngadu? Ini kan fakir miskin ini lagi datang kepada Nabi mengadu. Jadi nadanya juga harus keluh kesah. Nah, coba gimana? Kaum fakir miskin golongan muhajirin pernah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata,
Orang-orang kaya telah mendapat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka mengerjakan salat seperti kami mengerjakannya, berpuasa sebagaimana kami menjalankannya. Tetapi mereka bersedekah sedang kami tidak bersedekah. Selain itu, mereka juga bisa memerdekakan budak sedang kami tidak. Gitu ya, gitu ya. Gitu kan Ustaz? Ini kalau yang jago gini biasanya bapak saya. Abu Hurairah cerita, kaum fakir miskin golongan muhajirin pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Maka Nabi tanya, mengapa begitu? Mereka jawab, mereka sholat seperti kami sholat. Orang kaya puasa, kami juga puasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak sedekah. Selain itu mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak. Maka Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang kaya yang mendahului kalian, dan dengannya pula kalian akan dapat mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak seorang pun dari kalian yang lebih baik daripada kalian kecuali yang melakukan lebih banyak dari yang kalian lakukan. Mau? Mereka jawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau pun mengajarkan amalan yang ini bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi. Beliau katakan, bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai sholat 33 kali. Maka mereka pulang. Mereka bikin amalan itu sebagaimana yang diajarkan Nabi. Tapi kemudian mungkin, perhatikan dulu jemaah, mungkin setelah selesai sholat orang-orang fakir miskin ini kan zikir. Orang kaya kan, baca apa? Lama-lama bocor. Jadi yang tadinya itu amalan buat siapa? Orang miskin. Lama-lama orang kaya tahu juga. Ya mungkin ada yang nanya, kamu kan temen, itu amalan apa sih itu? Tidak pernah loh kita dengar sebelumnya. Sekalian kalian yang ngamalkan. Ceritalah mungkin salah seorang dari mereka, waktu itu kami ke rumahnya Nabi, kami ngadu, kalian sholat, kami sholat, kami puasa, kalian puasa, tapi kalian sedekah, kami enggak sedekah, kalian merdekakan budak, kami enggak. Maka kami ngadu kepada Nabi. Ketika kami ngadu kepada Nabi, Nabi kasih kami solusi. Nah, ini bacaannya. Mungkin bocor dari satu sahabat yang kaya ini ke sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya semuanya juga ikut-ikut mengerjakannya. Maka orang-orang yang miskin tadi datang lagi, ya Rasulullah, sekarang yang kaya juga sudah ikut-ikutan. Mereka mengerjakan yang sama dengan yang kami kerjakan. Bagaimana ini? Kayaknya ada yang bocorkan itu. Gitu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Yang demikian itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya wes, gimana lagi? Laki-laki yang kaya-kaya ya udah, dia dapat pahalanya, kalian juga dapat pahalanya. Masing-masing Allah takdirkan, Allah kasih rezeki siapa yang Allah kehendaki. Begitu. Tapi Nabi juga menghibur orang-orang miskin. Sesungguhnya yang masuk duluan ke dalam surga siapa? Yang miskin. Yang kaya masih sibuk dihisab. Begitu. Lanjut. Bacaan yang keempat, membaca subhanallah 10 kali, walhamdulillah 10 kali, wallahu akbar 10 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Khallatani la yu'sihima rajulun muslimun illa dakhala jannata wa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil." Yang artinya, dua sifat yang keduanya tidak dimiliki oleh seorang muslim melainkan dia akan masuk surga. Keduanya sangat mudah, tetapi orang yang mengamalkannya hanya sedikit sekali. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu
yusabbihu ahadukum fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran fahiya khamsuna wa mi'atun fil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Yang artinya, salat 5 waktu, salah seorang di antara kalian setiap kali selesai salat bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali juga. Yang semuanya berjumlah 150 dalam ucapan, tetapi menjadi 1.500 dalam timbangan. Aku menyaksikan Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa idza awa ahadukum ila firashihi aw madja'ihi sabbaha 33 wa hamida 33 wa kabbara 34 fahiya mi'atun 'ala lisan wa alfun fil mizan. Yang artinya, dan jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Sehingga jumlahnya menjadi 100 kali dalam lisan, tetapi 1000 dalam mizan atau timbangan. Ya, dikarenakan tudha'aful hasanatu bi'ishri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Makanya di lisan kita mengucapkannya 100, tapi di timbangan kebaikan totalnya ada berapa? 1000. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Lanjut. Lebih lanjut dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang setiap 1 hari 1 malam mengerjakan 2.500 keburukan? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak menghitungnya atau mengucapkannya? Beliau SAW menjawab, Inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi wa yaqul udhkur kadha wa ya'tihi 'inda manamihi wa yunimuhu. yang artinya, sesungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian sedang dia tengah mengerjakan salatnya. Dia membisikkan kata-kata, ingatlah ini, ingatlah itu, dan mendatanginya juga saat tidurnya, lalu membuatnya tidur. Dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan, Fala yazalu yunawwimuhu hatta yanam. yang artinya syaitan itu akan terus berusaha membuatnya tidur hingga dia benar-benar tertidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, Tusabbihuna fi duburi kulli salatin 'ashran wa tahmaduna 'ashran wa tukabbiruna 'ashran. artinya kalian bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap kali selesai salat. Ya. Ini boleh saja membacanya 10-10-10. Model kelima, bertasbih 11 kali, bertahmid 11 kali, bertakbir 11 kali. Apa dasarnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang fakir miskin dan dari kaum muhajirin. Dalam salah satu dari beberapa riwayat hadis ini dari Suhail, dari ayahnya, Suhail berkata, 11 kali, sehingga semuanya berjumlah 33. Ya. Baca 11-11-11 juga boleh. Siapa tahu kan teman-teman, kita hari-hari itu kan banyak yang kerja. Yang 33 itu ndak sempat. Daripada ndak sama sekali, ya, hati udah gelisah, ada kerjaan urgent, ditunggu orang misalnya. Sementara mau 33 plus 1 jadi 100, kita sudah nggak tenang. Maka jangan ditinggalkan semua. Ada kaidah fikihnya, yang tahu dapat hadiah baju. Kaidah fikihnya, kebaikan kalau ndak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Apa bahasa Arabnya? Kaidahnya dalam bahasa Arab.
Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan pula ditinggalkan semua. Jadi kalau tidak bisa 3, maka pakai riwayat yang berapa? 10. Begitu. Yang terakhir, yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Dasarnya? Hal itu didasarkan pada hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ditegaskan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan yang dimarfukannya. Di sini dulu, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan baca ayat kursi dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana jika berjamaah dan posisi kanan kirinya sempit sehingga tasyahud akhir hanya bisa iftirash? Apakah boleh? Contoh, sholat isya tapi sempit sehingga tidak bisa duduk di lantai, hanya bisa duduk di kaki. Kalau duduk di kaki berarti posisinya namanya apa? Iftirash. Sebelum saya jawab, saya mau kritisi dulu. Sebagian teman-teman ada yang tidak sempit tapi tetap iftirash. Kalau dia bermadzhab Abu Hanifah, silakan. Karena kan kalau madzhab Abu Hanifah, ya semuanya iftirash. Nah, kalau kita tanya, antum ikut yang mana? Dia bilang ikut Hambali. Karena ustadz-ustadz kami semuanya yang lulusan Madinah rata-rata Hambali. Kalau memang Hambali, kenapa bukan iftirash lalu tawarruk? Kenapa tidak duduk tahiyat akhirnya itu di lantai? Kenapa antum duduki kaki? Nah, ada sebagian teman-teman yang sebenarnya maunya ngikutin Hambali, sempit tidak, tapi tetap duduk di kaki. Saya tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Saya juga tidak mengatakan bahwa ini ada yang kurang, tidak. Tapi kalau untuk konsistensi, karena ketika ditanya kadang-kadang antum ikut yang mana, jawabnya Hambali atau Syafi'i, maka kita jawab Hambali, Syafi'i, sholat isya itu duduknya tahiyat awal di kaki, tahiyat akhir di lantai. Oh anu sempit Ustadz, enggak sempit, coba antum duduk. Nah bisa kan? Gitu. Anu takut injak dudukin kakinya Ustadz. Enggak apa-apa, duduki aja. Enak lagi. Jadi bolehkah hanya bisa iftirash? Jawabannya boleh. Pertama, kalau memang keyakinan kita adalah tawarruk untuk tahiyat akhir, kemudian karena sempit, lalu kita terpaksa iftirash menduduki kaki, maka ini adalah kebolehan dikarenakan faktor sempit. Alasan yang kedua, sudah kita baca beberapa kali di buku ini dan juga sempat dijadikan catatan penting bahwa di dalam sholat, apakah mau duduknya iftirash kah, mau duduknya tawarruk, semuanya boleh dan semuanya sah. Hanya beda dari sisi keafdalan mana di antara kita di posisi apa yang kita yakini, itu saja. Jadi boleh. Jika kita harus mengikuti imam saat imam duduk atau berdiri, benarkah jika imamnya sholat duduk, misalnya karena sakit, maka makmumnya juga harus duduk? Maka jawabannya ini nanti insya Allah akan datang di jilid kedua di hari Senin, bukan di jilid 1. Yang jelas intinya ada kalanya imam duduk dan kita makmum juga harus duduk. Dan ada kalanya imam duduk, makmum tetap berdiri. Kapan imamnya duduk, makmumnya duduk, dan kapan imamnya duduk, makmumnya berdiri? Ini ada pembahasan cukup panjang, nanti teman-teman bisa baca di jilid kedua, insya Allah ada di situ. Begitu ya, karena sudah habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.